Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama saya Mbah Haroto mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Mengapa banyak sekali tarekat-tarekat yang nasab ilmunya juga usul, sementara yang mutlak itu harusnya hanya ada satu saja. Jika yang mutlak itu hanya satu saja, kemudian yang lainnya nasab ilmunya itu sambung bersambung berguru juga, ini artinya kedudukan antara tarekat yang satu dan tarekat yang lainnya adalah antara mutlak dan benar. Selain yang mutlak, pastinya kedudukan hanya adalah benar dan baik. Jadi karena ini sangat sensitif, yang kami bawakan biar gagal paham bedanya antara mutlak dan benar. Karena yang dibahas adalah membawa sudut pandang kebesaran masing-masing guru thariqah, yang tentunya pengamal ilmunya pasti mengagung-agungkan gurunya. Jadi beda-beda antara gelombangnya, antara ridhonya, nurnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Semuanya baik asal nasab ilmunya nyambung dari Nabi. Sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad menurunkan 2 jalur thariqah kepada sahabat utamanya, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar dan yang kedua adalah Sayyidina Ali. Yang itu ada dalam sebuah hadis yang Nabi mengatakan bahwa isi dadaku ada pada Sayyidina Abu Bakar, sedangkan pintu ilmu pengetahuan ada pada Sayyidina Ali. Ini adalah antara yang tersurat dan tersirat, antara yang kodim dan yang baharu, juga antara yang waris ruhani dan waris keilmuan. Sama halnya demikian dari garis Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali pun sama-sama ada prinsip waris dan keilmuan atau amanah. Jadi dari 2 jalur itu pun sama-sama ada waris yang diturunkannya, baik waris keilmuan atau waris dari bergurunya. Makanya sangat tipis dan sulit dibedakan. Tetapi jaraknya sebenarnya itu tak terhingga, sangat jauh. Karena ini antara yang baharu dan yang qadim, antara yang relatif dan yang mutlak. Sekalipun kelihatannya sama, tetapi jaraknya sangat jauh berbeda. Jadi waris di sini adalah bukan waris darah atau keturunan, atau waris amanah, atau hanya diamanatkan untuk mengembangkan, merawat, bukan itu. Dan yang jelas bukan waris darah atau keturunan. Yang waris ini tentunya adalah sebagaimana yang
Nabi sampaikan, isi dadaku ada pada Sayyidina Abu Bakar. Seluruh pertanggungjawabannya diserahkan, estafetnya dijasakan secara mutlak dengan kebesaran mahkota kerasulan yang memuat pertanggungjawaban akan dunia dan akhiratnya. Ini yang terpenting. Jadi seluruh isi daripada pertanggungjawabannya itu diserahkan kepada yang berikutnya. Itu yang disebut dengan waris. Ibarat air yang ditaruh dalam gelas itu dipindahkan ke mangkok, maka hanya wujudnya saja wadahnya yang berbeda, tetapi isinya tetap sama. Mangkok itu isinya adalah isi air yang sama, dan yang memilih dan mengangkat adalah Allah itu sendiri. Maka disitulah keberadaan bersemayamnya unsur mutlak yang dari waris sebelumnya. Isinya sama, wadahnya yang berbeda-beda atau berganti-ganti karena sifatnya adalah baharu. Sedangkan waris amanah itu bisa berubah hanya sebagai pertanggungjawaban dalam merawat atau mengembangkan sekolah. Yang ini bisa diturunkan dari guru ke muridnya, diamanahkan ke muridnya, atau bisa juga dari guru diamanahkan ke anak kandungnya. Yang mengangkat ini adalah sisi manusianya. Nah, dengan demikian, jika tarekat tadi yang awalnya hanya ada 2 jalur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, sekarang itu berkembang menjadi ratusan tarekat di dunia. Inilah mengapa kita mesti mencari secara sungguh-sungguh, karena secara prinsip jika nasab ilmu gurunya nyambung sampai Nabi itu masih bisa, sedangkan jika tidak ada ilmu gurunya yang nyambung maka tidak akan bisa terhubung. Sedangkan yang tarekat waris mutlak itu selalu hanya ada satu saja di dunia. Ini yang turun dari garis Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan tarekat lain selama ada amanah dari guru ke muridnya atau ke anak kandungnya tetap masih usul, nyambung, karena sifatnya baik, kecuali jika berdiri sendiri dan mengangkat diri sendiri sebagai guru mursyid, maka dengan demikian keilmuannya telah terputus daripada Rasulullah Muhammad. Nah, di antara ratusan tarekat ini ada satu tarekat mutlak dari guru yang mutlak. Jadi jangan terkecoh dengan nama tarekatnya atau wujud zahir daripada gurunya, karena bisa jadi sama-sama dengan lainnya. Yang penting itu adalah makom gurunya, dan itu tidak akan bisa dimengerti dan gak akan terlihat, bahkan tidak bisa dipahami. Bedanya adalah tentang waris dan ridhonya, dan itu hanya kuasa Allah untuk membuat orang paham akan hal itu. Nah, yang di ayat Al-Quran atau pasal 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu di zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Artinya ada seorang manusia membawa unsur mutlak yang diwarisi estafetnya oleh nur kerasulan sebelum nabi-nabinya sebelumnya, yang ini ada pada setiap zaman, yang dia inilah yang disebut dengan waliyah mursyida atau al-ulama warasatul anbiya.
Maka itu jangan sampai kita itu dalam bertarekat atau bertoriko itu salah jalan. Karena semua pasti akan mengaku waris, semua akan mengaku yang terbaik, padahal hanya ada satu saja yang mutlak. Karena Tuhan itu maha mutlak, maka yang turun daripada sisi Tuhan adalah mutlak juga. Agama itu pun mutlak. Sedangkan kalau agama saja mutlak, maka seluruh keilmuan agama adalah mutlak juga. Termasuk keilmuan tentang bertarekat itu pun mesti ada kemutlakan. Carilah seorang manusia yang mampu menghubungkan kita manusia dalam berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa dengan keilmuan yang waris mutlak, yang ini akan selalu terhubung dari nur ke nur, dari guru ke guru sampai guru agung Nabi Muhammad, sehingga tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya mencari atau belajar agama melalui tarekat. Sedangkan agama tanpa jalan dan cara itu tidak akan mungkin terjadi mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, di balik tarekat ini ada seorang guru rohani yang telah mewarisi estafet daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa ilahi wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar bisa engkau mendekatkan diri ke hadirat Allah. Bersungguh-sungguhlah berjuang dengan penuh pengorbanan di jalan itu agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi demikianlah, carilah tarekat yang dibaliknya ada seorang ulama yang mewarisi estafet daripada kerasulan Nabi sebelumnya, yang dia adalah guru rohani waliyah mursidah. Demikian yang saya sampaikan. Illahi anta maksudi wa ridwan madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.